kesaksiannya Abel Dan itu. ini adalah cuplikan di episode ke-195 Naik Ranjang, di mana terlihat ya di sini Dian itu geram banget sama Hani yang terus saja playing victim dan ngeles kalau dia nggak merekayasa kematiannya. Kataan Abel itu sudah diatur agar Bahkan kesaksian Abel pun di sini Hani ngeles ya, dia mengatakan kalau Abel itu kesaksiannya sudah diatur, sudah dikarang-karang. mau sampai kapan kamu nggak mengakui Dan mendengar Hani yang terus saja nggak mengakui kalau dia sudah merekayasa semuanya itu, di sini Dian pun semakin kesal. bukan karangan seperti kamu. Kalian bisa lihat ya bagaimana ekspresinya Dian benar-benar sangat marah pada Hani. Dian bisa memberikan bukti. Kemudian Hakim Ketua pun meminta Dian untuk memberikan bukti yang bisa menguatkan kalau Hani memang merekayasa kematiannya. Tidak ada bukti yang mulia. Dan mendengar pertanyaan Hakim itu, Dian hanya bisa terdiam sementara Hani sangat yakin kalau Dian nggak punya bukti. Tetapi tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di handphonenya Dian. Di sini Hani pun jadi rada-rada kepikiran itu pesan dari siapa. Mohon izin untuk lihat handphone saya. Kemudian karena Dian penasaran dengan itu chat dari siapa, Dian pun meminta izin kepada para hakim untuk diizinkan membuka handphonenya. Dan benar-benar menegangkan ya, di sini semuanya tuh lagi menunggu-nunggu bukti dari Dian kalau Hani memang merekayasa kematiannya. Kok malah ada chat masuk. Mungkin aja informasi kematian. Dan di sini di dalam hati Hani itu udah kesenengan ya, dipikirnya itu adalah chat masuk yang mengabarkan kalau Tias sudah mati. Di nomor yang tidak dikenal. Dan pada awalnya Dian itu ragu untuk membuka isi chat itu karena itu adalah dari nomor tak dikenal, tetapi akhirnya Dian pun membukanya. Ada apa? Kemudian terlihat ya di sini pengacaranya Dian pun rada-rada penasaran ada apa dengan Dian kok seperti serius banget melihat handphone itu. Mereka nggak punya bukti apa-apa. Dan di sini Hani itu udah senyum penuh dengan kemenangan karena dia yakin kalau Dian nggak punya bukti apapun kalau dia telah merekayasa. Dan terlihat ya di sini Dian itu serius banget ketika melihat ke arah handphonenya. Kenapa Mas Dian natap aku? Kemudian Dian pun menatap tajam ke arah Hani dan sepertinya rada-rada gimana gitu ya. Hani pun jadi merasa agak berbeda nih, ada yang aneh nih. Kemudian Dian pun berdiri dari tempat duduknya dan memberikan handphonenya kepada pengacaranya Pak Dedi. Saya yakin kalau Hani memang marah. Kemudian Dian pun menunjukkan handphonenya kepada Pak Dedi dan mengatakan kalau sekarang dia sangat yakin kalau Hani memang merekayasa kematiannya. Dan melihat apa yang ditunjukkan oleh Dian itu terlihat ya di sini Pak Dedi pun sampai terkaget. Kak Dian dapat pesan apa? Sementara itu terlihat Abel dan juga yang lainnya masih sangat penasaran sebenarnya apa sih yang lagi dilihat oleh Dian dan juga pengacaranya itu. Saya sudah mendapatkan buktinya. Kemudian Pak pengacara pun langsung bilang ke hakim kalau dirinya sekarang ini sudah punya bukti. Ya pastinya Hani pun langsung kaget. Dan Hani pun auto melongo ya. Aduh, bukti apa? Apa sebenarnya yang mereka punya? Pastinya Hani bertanya-tanya. Kemudian hakim pun meminta supaya diperlihatkan bukti itu dan terlihat ya di sini hakim pun langsung pada mikir-mikir setelah melihat bukti itu. Maksudnya mereka punya bukti aku rekayasa. Dan kelihatan banget ya di sini Hani begitu sangat cemas dan penasaran banget sebenarnya itu bukti apa yang lagi pada dilihat orang-orang itu. Itu bukti apa? Apapun. Dan Hani itu terlihatnya langsung marah seperti itu dan mengatakan kalau semua bukti itu adalah palsu. Aku harus telepon Tias. Sementara itu terlihat Bu Yuni yang sekarang ini benar-benar kepikiran akan Tias karena Tias belum juga ada kabar dan belum diketemukan, belum juga masuk ke dalam ruang sidang. Anda mengalami. Dan di sini ada pertanyaan yang menjebak untuk Hani. Hani ditanya berapa lama Hani koma dan mengalami amnesia. Berapa lama Anda mengalami? Dan di sini Hani itu belum menyadari ya kalau ini adalah pertanyaan jebakan untuk dirinya sendiri. Koma dan amnesia. Dan tentu saja Hani pun bingung ya, dia pun ragu-ragu untuk menjawabnya dan bingung juga mau mengarangnya. Saya nggak ingat pastinya. Dan sambil ragu-ragu akhirnya Hani pun harus menjawab pertanyaan itu karena kalau nggak dijawab nanti malah semakin hakim nggak percaya. 1 atau 2 bulan. Kemudian Hani pun mengatakan begitu ya, dia tuh koma ataupun amnesia sekitar 1 sampai 2 bulan. Tolong disambungkan. Dan setelah mendengar jawaban Hani itu, nah sekarang para hakim pun langsung pada tahu ya, langsung kedetek kok kalau Hani ini memang bohong. Apapun yang mereka kasih
pasti itu udah jelas. Dan terlihatnya di sini Hani itu panik banget. Pokoknya sepanik-paniknya dia tuh khawatir dengan apa sebenarnya isi di dalam bukti yang diberikan kepada para pengacara dan hakim itu. Di sini Hani itu pokoknya udah mulai galau banget. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini. Hari apa nih? Pada hari ini hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan setelah ini Bu Yuni itu nelpon Tias dan bersyukur banget ya Tiasnya baik-baik saja. Tiasnya ada di sekolahnya Aura. Tentu saja Bu Yuni pun sedikit lega ya melihat kondisi Tias yang baik-baik saja. Walaupun Bu Yuni herannya kok Tias ada di sekolah Aura. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.